Kang Cecep, ini pertanyaan saya nih mudah-mudahan sih bisa dijawab dengan benar gitu Kang. Jadi kepada 40 orang ini Kang Cecep sama sekali nggak pernah menyebut atau keluar dari mulut Kang Cecep bahwa Kang Cecep itu adalah nabi dan rasul, begitu? Iya, betul. Kalau saya nggak pernah mengatakan nabi dan rasul kepada mereka, tapi mereka menganggap yang lain itu saya nabi dan rasul. Kalau rasul itu saya sudah memahamkan ke keluarga saya, rasul dan nabi itu bukan orang, risalah. Kang Cecep, kalau misalnya nggak pernah keluar dari mulut, ngapain ke kantor polisi, Kang? Gimana, Pak? Kalau nggak pernah keluar ngaku-ngaku sebagai nabi atau rasul, ngapain ditangkap polisi dong kalau kayak gitu? Kan buktinya kan ditangkap nih polisi. Iya, saya ditangkap, diproses, bukan ditangkap. Klarifikasi tentang kerasulan. Oke, gitu. Kan ini kan juga Rasul, laporan. saya bilang kalau rasul itu syariat, saya salah paham. Ya, emang pernah saya bikin anak-anak bikin pernyataan bahwa di dalam satu surat bahwa ini Rasulullah ilaikum itu pernyataan saya dan saya tanda tangan, betul. Cuman saya bilang itu hilaf kenapa? Karena setelah dipelajari bahwa Rasul itu adalah syariat atau risalah gitu. Kang Cecep, sebenarnya motivasinya apa sih? Kenapa bisa menyebarkan lagi yang katanya tadi agama-agama referensi-referensi tentang Islam itu? Saya hanya membedah tentang kajian-kajian Islam dengan keluarga karena saya mencari kebenaran, Bu. Baik. Islam yang sebenarnya itu yang seperti apa, Bang, gitu. Karena saya masih awam dengan ilmu-ilmu yang lain gitu. Sejak kapan Kang Cecep memahami, mulai menggali itu sejak kapan? Kalau itu udah lama ya, sejak saya nikah pertama ya. Terus masih penasaran ya, ikut dengar-dengar di Agim, ikut dengar-dengar di ngaji di mana-mana lah, di Patian. Tahun berapa? Tidak memuaskan, akhirnya saya bedah sendiri dengan keluarga gitu. Ya, sejak tahun berapa? Dari 95 ke sini lah. Kembali tadi kami hadirkan cuplikan wawancara Cecep Solihin di program Apa Kabar Indonesia Pagi tadi pagi. Saya ingin tanya tadi beliau berkomentar terkait selama ini mendengarkan ceramah-ceramah agama, ada beberapa ustadz begitu. Tapi latar belakang pendidikan agama atau pernah berguru di suatu tempat, informasi yang diperoleh MUI terkait Cecep ini seperti apa, Pak? Ya, poinnya sebenarnya tadi itu ada kata kunci mencari kebenaran kan. Mencari kebenaran tentu harus dari sumber kebenaran itu. Sumber kebenaran bukan hanya katanya, tetapi sumber kebenaran di dalam konteks ajaran Islam itu ada tuntunannya. Sumbernya adalah Al-Quran dan hadis. Dan cara memperolehnya, cara memahaminya pun juga ada ketentuan-ketentuannya. Akal menjadi salah satu alat bantu untuk memperoleh kebenaran, untuk memperoleh petunjuk yang berasal dari wahyu tentunya ya poinnya. Kalau tadi misalnya memperoleh pemahaman dari hakim dari sini sangat mungkin terjadi pembiasan, sangat mungkin terjadi kesalahpahaman. Nah, disinilah pentingnya juga kita sampaikan kepada masyarakat ketika orang tidak tahu memang kewajibannya untuk belajar. Tetapi tidak sekedar belajar kepada orang yang tepat. Belajar orang yang tepat akan melahirkan pengetahuan yang tepat pula. Tidak hanya sekedar semangat belajar harus disalurkan kepada saluran yang benar. Itu dalam konteks ini ajaran agama itu kan tidak hanya katanya, tetapi ada proses talaki, ada proses transmisi keilmuan yang sangat jelas. Istilahnya apa? Sanad keilmuan ya begitu. Ini tidak hanya sekedar baca buku begitu. Baca buku pun dan harus kemudian menafsirkan jelas. sendiri. Baik. Saya ke Anda, Pak. Tadi sempat terputus membaca top of mind para pengikutnya ini. Sebelumnya saya juga menyambung juga dengan beliau tadi. Saya lebih condong dia sedang mencari pembenaran menurutnya, bukan mencari kebenaran. Kalau kebenaran kan adalah merupakan sebuah kaidah-kaidah tertentu. Pembenaran. Dia mencari pembenaran. Pembenaran menurut dia, menurut caranya dia. Apalagi dengan tadi ada terlintas apa pekerjaannya. Tadi disinggung-singgung, saya juga event organizer juga loh. Dan ketika saya mengadakan sebuah pengajian, ada musik-musik loh. Saya pakai main organ, main band dan sebagainya. Artinya
kegiatan ini dikumulasikan menjadi sebuah kegiatan yang menyenangkan menurutnya. Artinya dari sini kan ada indikasinya bahwa dia mencari pembenaran menurut keyakinannya, bukan kebenaran. Kalau kebenaran itu sudah ada pahamnya tersendiri. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apakah ini adalah sebuah pola semacam cuci otak? Bagi saya ini adalah indikator untuk sebuah proses mencuci otak. Nah, karena persyaratan untuk melakukan sebuah proses cuci otak itu telah dipenuhi oleh dirinya. Apa salah satunya? Sering ketemu. Nah, sering ketemu ini adalah sebuah cara untuk membangkitkan emosi secara emosional antara saya dengan dia atau antara si Cecep dengan muridnya. Berarti bukan harus ada, mohon maaf, ada ilmu khusus sesuatu seperti itu. Karena hanya sering bertemu juga bisa. Brainwash itu adalah membangkitkan emosional yang sangat tinggi. Jadi tidak perlu teknik-teknik khusus, tetapi kalau emosinya sudah terjaga antara saya dengan dia, itu dengan sangat mudah untuk mencuci otak. Apalagi diambil dengan sebuah ketergantungan. Nah, ketergantungan ini kan sama dengan dia mencari tahu terhadap apa yang tadinya dia tidak tahu. Dia itu adalah si pengikutnya. Nah, disitulah cara-cara yang dilakukan oleh Cecep adalah sudah masuk pada satu tahapan bagaimana dia berupaya untuk mencuci otaknya. Dengan cara apa? Fun, senang. Apa sih kebutuhan dia apa? Mari saya penuhi. Kamu lagi stres, oke, saya main musik. Anda melihatnya itu kemudian yang memicu begitu banyak pengikut yang akhirnya menurut kepada seorang Cecep Solihin. Ketika dia bergantung kepada kebutuhannya telah terpenuhi, maka si Cecep bisa saja melakukan apa saja sesuai dengan kehendaknya. Karena dia bermain dengan persepsi, dia bermain dengan keyakinan atas dirinya karena dia mencari pembenaran atas apa yang dia yakini. Itu yang saya katakan. Nah, yang kedua lagi ketika sebuah proses cuci otak telah dipenuhi oleh dia dan kemudian kebutuhan-kebutuhan secara spiritual, secara hati, perasaan telah dipenuhi oleh dirinya, dia bisa tingkatkan lagi lebih jauh lagi ke depan, yaitu tentang kebutuhan secara ekonomi misalnya. Karena sudah tergantung dengan kebutuhan yang telah dipenuhi. Nah, itulah sebabnya kenapa proses-proses cuci otak ini adalah sebetulnya kan proses merubah mindset sebetulnya, merubah keyakinan, bukan keyakinan, merubah cara pandang sebetulnya. Nah, apakah semua orang bisa dicuci otak? Bisa saja. Kenapa harus Cecep? Kita saja kepada anak kita, guru kepada murid, bisa saja kita melakukan sebuah cuci otak. Dengan satu konsekuensi, kita sering ketemu, kita sering berkomunikasi sehingga membangun sugestivitas yang sangat tinggi antara dan membawa ke arah yang lebih baik. Kalau baik, tapi kalau misal tujuannya bisa beda, bisa menjadi beda lagi tergantung dari keyakinan. Baik, nanti kita akan berbincang bagaimana kemudian tanggung jawab ataupun peran pemerintah dan juga Majelis Ulama Indonesia. Ini bukan kasus yang pertama kali. Kita harapkan bahwa ini kasus yang terakhir kali. Mungkinkah itu bisa kita capai bersama nanti Pak ya? Kita akan berbincang lebih lanjut. Pemirsa tetap bersama kami di Gestur.